Shalom, selamat pagi. Materi kita minggu lalu telah belajar melihat bagaimana orang yang dewasa. Saat ini kita akan belajar karunia Allah dalam pertumbuhan manusia. Saksikan video ini. Kalau kalian amati, bagi kalian yang memiliki adik-adik yang masih kecil, adik bayi, nah siklus manusia sejak pertama kali lahir itu adalah bayi, ya, bayi sampai dengan balita. Nah, pada fase ini atau pada tahap ini sebenarnya semua organ sudah lengkap. Organ tubuh manusia yang dimiliki oleh bayi sudah lengkap, tetapi ada beberapa yang belum. Contohnya adalah kalau kalian lihat adik bayi kalian, di situ dia belum tumbuh giginya. Dan biasanya gigi itu tumbuh di usia di atas 6 bulan. Nah, kemudian dia juga belum bisa mencerna makanan seperti nasi, ayam, dan sebagainya. Makanya masih bubur atau susu. Itu kenapa? Karena proses pencernaan adik bayi itu masih relatif baru atau prematur, sehingga masih menyesuaikan. Nah, setelah bayi itu beranjak menjadi kanak-kanak, ya. Nah, kanak-kanak itu sudah lengkap semua organ tubuh, gigi sudah tumbuh, sudah bisa berjalan, sudah bisa berlari, berbicara. Nah, di sini fase pertumbuhan mulai cepat. Banyak hal yang dipelajari. Kemudian di sini juga perlunya imunisasi terhadap anak-anak yang berusia masih kecil. Kenapa? Karena pertumbuhan yang cepat itu harus dibarengi dengan kekebalan atau ketahanan tubuh. Nah, kekebalan atau ketahanan tubuh itu didapat dari imunisasi. Di fase ini juga kalian atau anak-anak itu harus mendapatkan gizi makanan yang cukup, ya, yang sehat dan yang cukup. Juga harus disertai dengan olahraga yang teratur dan istirahat. Sehingga pertumbuhan fisik mental pada fase kanak-kanak itu bisa dilalui dengan baik. Masuk ke fase remaja. Nah, di fase remaja ini mungkin usia di atas 12 tahun, ya. 12 tahun sampai mungkin 17-18 tahun. Nah, di sini mulai muncul hormon-hormon yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kalau laki-laki suaranya mulai membesar, muncul kumis, muncul jakun, nah, otot-ototnya mulai menguat. Sedangkan wanita ditandai biasanya dengan menstruasi, seperti itu, ya. Jadi mulai bisa membedakan antara pria dan wanita karena sudah muncul atau berkembang hormon-hormon pada usia remaja ini. Usia remaja ini yang harus diperhatikan adalah selain tadi makanan atau gizi yang sehat, juga harus disertai perkembangan mental. Nah, disinilah peran orang tua untuk selalu mendampingi anak remajanya sebagai teman, bukan sebagai orang tua yang suka memerintah atau sebagai bos, seperti itu, ya. Jadi mereka ketika ada masalah di masa remaja, ada yang tempat curhat, tempat ngobrol, sehingga tidak bingung mencari jawaban kemana. Kemudian masuk ke fase selanjutnya, itu fase dewasa. Nah, fase dewasa ini sebenarnya usianya antara 17 ke atas, mungkin sampai dengan usia 50 tahunan lah, ya. Nah, di fase ini sudah lengkap antara fisik, mental, dan sebagainya. Mereka biasanya mulai bekerja, mulai mencari penghasilan, pada umur tertentu menikah, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah melewati fase dewasa, mereka masuk ke fase orang tua. Orang tua ini artinya mulai mengalami perlambatan fungsi-fungsi tertentu. Sebagai contoh, mungkin fungsi-fungsi mata, jadi sudah mulai pakai kacamata, fungsi-fungsi pendengaran,
dan seterusnya. Karena pada usia ini manusia akan mengalami penurunan kemampuan organ tubuh, karena organ tubuh sudah dipakai secara puluhan tahun dan mereka akan mengalaminya. Nah, di usia yang sudah tua ini biasanya akan berkurang tadi daya penglihatan, pendengaran, kemudian kulit mulai keriput, berjalan mungkin mulai dibantu dengan tongkat, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah melewati fase orang tua, biasanya meninggal ya, dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah fase manusia ya, pertumbuhan manusia. Kalian bisa pelajari, kalian bisa lihat pertumbuhan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian sampai ke kakek-kakek. Nah, kalian bisa amati, kita semua nanti akan menjalani fase seperti itu. Sekarang kita melihat Alkitab menceritakan pertumbuhan fisik beberapa tokoh. Putri Firaun dan para dayangnya menemukan seorang bayi laki-laki mengapung di sungai Nil. Lalu Putri Firaun menyuruh Meriam untuk mencari inang pengasuh bagi itu. Inang pengasuhnya adalah ibu dari bayi tersebut. Sesudah disapi, bayi itu dibawa ke istana dan ia diberi nama Musa, yang berarti diangkat dari air. Sama seperti anak lainnya, Musa bertumbuh dan berkembang dengan asuhan dari Putri Firaun yang telah mengangkatnya. Musa pun mendapatkan perlakuan khusus layaknya keluarga istana. Yang kedua, Samuel. Samuel setelah disapi oleh Hana dibawa dan diserahkan kepada Imam Eli untuk dibesarkan dalam rumah Tuhan. Tokoh Alkitab selanjutnya yang mengalami pertumbuhan fisik adalah Samuel. Samuel bertumbuh makin besar dan makin giat melayani Tuhan. Lalu tokoh yang ketiga yang mau kita lihat dari Alkitab adalah Daud. Daud bertumbuh menjadi pemuda yang bertubuh kuat, wajahnya kemerah-merahan dan elok parasnya. Saat ini jika kamu memperhatikan pertumbuhan fisikmu dan membandingkannya dengan orang dewasa di sekitarmu, apakah ada perbedaan mencolok yang kamu temukan? Coba diskusikan dengan temanmu dan daftarkan semua perbedaan tersebut. Tetapi tidak hanya ketiga tokoh dalam perjanjian lama yang mengalami pertumbuhan fisik. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Yesus sebagai tokoh sentral dalam kekristenan juga bertumbuh makin besar dan bertambah hikmatnya serta menyenangkan Allah dan manusia. Itu bisa kita lihat di Lukas 2 ayat 52. Seiring dengan pertumbuhan secara fisik, setiap orang mengalami perkembangan kemampuan baik secara fisik, moral, maupun secara intelektual dan emosi. Yang menarik adalah kita tidak pernah melihat secara kasat mata bagaimana tumbuh bergerak menjadi lebih tinggi atau kuku menjadi lebih panjang. Kita juga tidak tahu detik keberapa pada jam keberapa rambut berubah menjadi putih dan detik di mana otak berkembang menjadi lebih cerdas dari sebelumnya. Tiba-tiba seorang remaja terlihat sudah tinggi dari ayahnya. Seorang remaja putri adalah menjadi lebih gemuk atau langsing. Seorang laki-laki sudah memiliki kumis atau jangkung. Itu sama seperti sebutir padi jatuh ke tanah dan akhirnya tumbuh menjadi tanaman padi, berbunga dan berbuah. Demikianlah Allah memberi pertumbuhan yang sempurna kepada manusia. Semua itu adalah misteri Allah. Karunia yang diberikan Allah untuk dialami oleh semua orang meskipun dalam waktu, kecepatan, dan cara yang berbeda. Tidak seorang pun dapat memberi pertumbuhan kepada manusia kecuali Allah. Demikian materi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.